Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Kipti Nur Aini. Saya dari kelas 3 PAIB Institut Ilmu Al-Quran Yogyakarta. Di sini saya akan menampilkan sebuah video yaitu bertema tentang bimbingan konseling bertema tentang dampak penggunaan gadget. Selamat menyaksikan semuanya. Dadah. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih anak-anak sudah mau meluangkan waktunya untuk dalam kegiatan pada pagi hari ini. Ngomong-ngomong, anak-anak sudah tahu belum apa kegiatan kita pada pagi hari ini? Sudah. Belum? Sudah. Apa? Apa Kalau kalau tahu Anda? Bimbingan. Oh, betul sekali ya. Nah, pada pagi hari ini kan kita akan mengadakan bimbingan kelompok. Nah, kan ada yang sudah tahu dan ada yang belum nih. Nah, pada pagi hari ini Ibu mau mengadakan kegiatan bimbingan kelompok. Sebelum kita masuk ke dalam kegiatan tersebut, marilah kita melakukan berdoalah agar nanti berjalan dengan lancar kegiatan. Berdoa menurut keyakinan masing-masing ya. Berdoa, kita mulai. Selesai. Apakah di sini ada yang pernah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok? Belum kayaknya. Belum. Oh ya sudah. Dan apakah kalian berarti belum tahu ya apa pengertian bimbingan kelompok itu sendiri ya? Belum tahu. Oh ya. Nah, Ibu paparkan terlebih dahulu ya apa bimbingan kelompok itu. Nah, bimbingan kelompok itu adalah suatu proses bantuan terhadap konselor kepada peserta didik yang antara peserta didik ini terdapat keluhan atau masalah, nanti kita bisa berembuk atau kita bisa didiskusikan untuk dicari titik temu masalahnya. Dan di dalam bimbingan kelompok ini Ibu harapkan anak-anak untuk saling berinteraksi dan saling mengeluarkan pendapatnya ya. Dan di tahap terakhir nanti kita simpulkan bersama-sama. Setuju kan anak-anak? Setuju. Sebelum kita masuk ke dalam kegiatan bimbingan kelompok, pasti kalian belum tahu ya Ibu siapa ini? Belum. Ya sudah, kan ada pepatah bilang tak kenal maka tak sayang. Asik. Tak kenal kan maka tak sayang. Ya sudah, Ibu mau memperkenalkan terlebih dahulu ya. Ya. Perkenalkan, Ibu namanya Anissa Kipti Nur Aini. Ibu berasal dari Ngurukem Pendawaharjo, Sewen Bantul, Yogyakarta. Nah, sekarang kan Ibu sudah memperkenalkan diri. Sekarang anak-anak sekalian memperkenalkan diri satu persatu ya. Dimulai dari Mbak ini, coba. Nama saya Sofirin. Asal saya dari Bakalan Pendawaharjo, Sewen Bantul, Yogyakarta. Ya, Mbaknya. Perkenalkan, nama saya Rara Anissa. Saya dari Salatiga, Jawa Tengah. Panggilannya Rara ya? Iya. Terus Ananda ini? Perkenalkan, nama saya Rani Puspita Dewi, berasal dari Kulon Progo. Nah, kan sekarang sudah tahu ya namanya masing-masing, sudah tahu namanya Ibu, sudah tahu namanya teman-teman kalian ini. Langsung saja kita masuk ke dalam tahap kegiatan. Nah, ini langsung ke tahap kegiatan saja ya. Ibu ada sebuah tema yang berjudul dampak penggunaan gadget pada usia kalian. Dan saya inginlah meminta pendapat kepada peserta didik ini tentang dampak penggunaan gadget terhadap kalian ini, dan juga apa sih keluh kesahnya dampak penggunaan gadget ini. Silakan dimulai dari siapa ya yang mau mengeluarkan pendapatnya. Ayo, siapa dulu? Saya, Bu. Apa? Saya itu sering pusing gara-gara main game online. Keluhannya sering pusing. Sama matanya itu blur kalau lihat layar HP. Kalau Mbak Sabirin ini kalau menggunakan gadget ini berapa jam ya, Mbak? 3 jam. Lama ya? Iya. Terus ada lagi yang mau mengeluarkan keluh kesahnya? Ayo, siapa? Tunjuk tangan. Menurut saya sih ya, Bu, kalau penggunaan gadget ini ada dampak positif dan juga negatifnya. Kalau tergantung sih penggunaannya itu
tergantung masing-masing menggunakannya itu buat apa. Kalau dampak negatif buat saya sih prestasinya menurun karena mengganggu belajar, tapi juga ada positifnya, misalnya memudahkan kita untuk berkomunikasi, terus memudahkan belajar juga ya, ada mengganggu belajar, ada juga ya memudahkan, karena kalau misalnya kita mau cari jawaban atau kesulitan dalam menjawab soal itu bisa searching. Siapa ini yang mau menambahkan lagi? Saya Bu, Silakan Mbak. saya mau menambahkan pendapat dari Mbak Sobirin. Iya boleh. Kan itu kata Mbak Sobirin itu kan salah satu penggunaan gadget itu kan kita main game online. Nah, game online itu kan nggak kejam-kejam amat ya kayaknya. Nah, ada lagi yang kejam-kejam amat kayak misal pornografi, terus kenakalan-kenakalan remaja yang merajalela, terus sekarang kan anak juga kehilangan sopan santunnya juga, terus ada juga yang intelektual anak menurun, terus orang-orang pada meniru gaya orang-orang kebarat-baratan. Berarti Mbaknya itu ke dampak negatifnya ya. Kalau siapa ini yang mau menambahkan lagi? Saya Bu sedikit menambahkan ya. Iya. Dampak penggunaan gadget ini negatifnya itu merusak pendidikan karakter anak. Jadi orang tua itu susah banget ngendaliin anak itu karena pengennya itu main HP dan main HP terus. Sekarang aja anak usia 3 tahun itu udah dipegangi HP biar nggak rewel, biar diam, nggak ganggu. Tapi itu sebenarnya malah nggak baik karena itu bisa merusak anak. Wah, pendapat anak-anak semua ini bagus sekali. Yuk, tepuk tangan buat kita semua. Nah, kalian kan sudah mengeluarkan pendapatnya nih. Dan Ibu, kalau panel Ibu ini mengarah pendapat kalian ini ke dampak negatif penggunaan gadget tersendiri, dimulai dari Mbaknya terganggu kesehatannya seperti kepala menjadi pusing, mata menjadi nggak fokus atau blur, dan Mbaknya ini terganggu dalam pendidikannya seperti prestasi menurun, belajarnya nggak terganggu ya Mbak ya, terganggu. Terus Mbaknya ini ke dalam halnya ke masyarakatnya, seperti terjadinya pornografi, kenakalan remaja. Nah, semua ini tuh pasti ada positif dan ada negatifnya. Jadi gini anak-anak, kalian dalam penggunaan gadget ini harus hati-hati sekali, apalagi perkembangan globalisasi di dunia ini sangatlah pesat, seperti perkembangan teknologi ini seperti HP. Pasti dari kalian kan sudah menggunakan gadget ya, sudah punya masing-masing kan, dan kalian kan sudah tahu bisa membedakan antara yang salah dan antara yang benar. Jadi dalam penggunaan gadget ini kalian harus selektif dan bijak dalam penggunaan gadget. Nah, Mbak Sabirin ini saya sarankan kalau dalam penggunaan gadget ini, kalau sudah merasakan keluhan pusing, mata menjadi blur atau tidak fokus, saya sarankan untuk mengurangi penggunaan gadget tersebut. Kalau Mbak Sabirin ini terus memaksakan, takutnya kan kesehatannya menjadi semakin parah. Kalau saya sarankan juga Mbak Sabirin ini untuk pergi ke dokter seperti itu. Nah, untuk Mbak Rara kan pastikan terganggu dalam proses belajarnya, seperti prestasi menurun, belajar menjadi terganggu, dan pasti rankingnya menjadi jeblok atau nilainya menjadi menurun ya Mbak ya dalam penggunaan gadget tersebut. Saya sarankan untuk itu ya Mbak, untuk selektif saja menggunakan gadget, bijak antara untuk penggunaan gadget maupun atau hiburan. Jadi antara mengatur waktu itu sangat penting dalam penggunaan gadget tersebut. Dan saya sarankan lagi harus diawasi orang tua juga. Seperti itu. Nah, tadi kan Mbak Rara kan ke dampak negatifnya. Sebenarnya pasti ada lah plus minusnya semuanya itu. Dampak positif penggunaan gadget itu sendiri seperti kita bisa memudahkan informasi secara cepat, memudahkan komunikasi, terus memudahkan dalam akses lainnya pun kita bisa dimudahkan dengan teknologi. Tapi kan saya mandang semuanya ini kan ke dampak negatifnya.
Nah, ini ada paparan sebuah cerita nih anak-anak tentang dampak negatif penggunaan gadget. Mau dengar apa enggak ini? Mau. Kok enggak semangat ini? Mau. Ayo yang kompak, mau apa enggak? Mau. Ya udah, Ibu jelasin ya. Nah, di sini Ibu akan menceritakan sebuah cerita tentang pembunuhan dampak penggunaan gadget itu sendiri yang mengarah ke negatifnya. Di sini ada seorang bocah yang berumur 13 tahun yang membunuh bocah yang berumur 2 tahun dan itu tuh tetangganya sendiri. Nah, pelakunya ini masih SMP lah, seperti Mbak siapa ini? Sabirin ya, Sobirin. Nah, umurnya masih 13 tahun, masih muda, masa depannya masih cerah. Tapi dia ini ternyata kecanduan gadget dan kecanduan gadget yang berupa game online. Dan keluarganya ini berasal dari broken home. Jadi keluarganya ini tidak memperhatikan bocah ini dan dia ini kecanduan gamenya itu seperti game kekerasan, seperti tembak-tembakan, pukul-pukulan atau apalah itu. Intinya game online. Itu kan semuanya kan di dunia maya dan dia lampiaskan ke dunia nyata dan dia lampiaskan ke bocah tersebut yang berumur 2 tahun. Dari cerita tersebut ada nggak yang mau memberikan pandangannya atau pendapatnya ini? Siapa yang mau? Saya, Bu. Ya silakan Mbak Rara. Walaupun ada masalah dalam rumah tangga, ya jangan sampailah kasih sayang dan perhatian orang tua ke anak itu kurang-kurang, karena itu bisa menyebabkan gangguan pada mental anak. Dan orang tua itu harus lebih selektif dalam mengawasi pertumbuhan anak. Wah, pendapatnya Mbak Rara ini bagus sekali ya. Tepuk tangan dong buat Mbak Rara. Nah, pada hakikatnya kan kalian sudah melakukan pendapatnya tentang yang saya ceritakan, lalu dampak penggunaan gadget pada usia kalian. Di sini saya jelaskan dan paparkan lagi ya. Bahkan saya tekankan lagi lah dalam penggunaan gadget ini kalian harus lebih selektif lagi, bijak, harus bisa mengontrol waktu, dan yang paling penting kalau sudah waktunya tidak menggunakan gadget, ya sudah, jangan menggunakan gadget, harus dipaksakan. Kalau sudah dipaksakan bisa menjadi terbiasa seperti itu. Jadi intinya perlu juga pengawasan orang tua ya. Kalian kan masih dalam perkembangan menuju tingkat selanjutnya kan. Perkembangan kalian tuh harus diasah lagi intelektualnya dengan kegiatan positif untuk mengurangi penggunaan gadget itu sendiri, seperti kita mengikuti ekstrakurikuler, seperti kita mengikuti kegiatan remaja masjid di kampung masing-masing, itu bisa mengurangi kegiatan penggunaan gadget itu sendiri. Jadi bisa mengontrol waktu lah, seperti itu. Nah, Ibu kan sudah menguraikan kesimpulan nih. Nah, sekarang satulah kesimpulan dari anak-anak ini. Ayo, siapa yang mau ini? Saya, Bu. Ya, silakan Mbak. Jadi kesimpulan yang saya dapatkan dari bimbingan kelompok yaitu kita tuh harus benar-benar selektif dan bijaksana dalam memilah informasi-informasi yang kita dapatkan dari penggunaan gadget, dan kita tuh harus benar-benar memanfaatkan gadget itu dengan sebaik-baiknya agar tidak salah kaprah nantinya. Dan ya, terima kasih atas pendapatnya. Bagus sekali pendapatnya. Tepuk tangan dong buat kita semua. Wah, Ibu nggak nyangka ya, ternyata kalian ini pintar-pintar semua dalam menguraikan pendapatnya. Intinya anak-anak saya sarankan dan saya pedomkan ya, landaskan untuk selektif. Saya setuju dengan pendapat Mbak Rani ini, bagus sekali ini pendapatnya. Nah, kita kan udah ke tahap pengakhiran nih, udah selesai nih kita bimbingan kelompoknya. Di sini ada nggak yang kesan-kesan mengikuti bimbingan kelompok ini seperti apa? Ada yang mau mengutarakan nggak? Siapa yang mau? Kesannya bagus, Terus? baik, dan memberi Saran? inspirasi. Oh, terima kasih. menambah informasi. Menambah informasi. Yang lainnya mau ada nggak? Udah? Nggak ada? Ada. Udah. Nah, sebelum kita tutup tahap ini, kita nyanyi bersama-sama yuk. Mau nggak? Nyanyi apa ya? Apa? Sayonara. Sayonara? Oke, yuk.
1, 2, 3. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa pulang. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa pulang. Buat apa susah, buat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Buat apa susah, buat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Wah, tepuk tangan dong buat kita semua. Jika ibu ada salah kata maupun perbuatan atau apalah intinya, kalau ibu ada salah intinya selama kegiatan ini ibu meminta maaf sebesar-besarnya. Marilah kita tutup kegiatan ini dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cantik. Prestasi menurun.